Salam kerahiman. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk baca dari 1449. Pengetahuan tentang kematian. Selamat datang tahun baru. Itu terjadi 1 Januari 1938, tahun kematian dari Suster Faustina. Dalam peredaranmu, kesempurnaanku akan digenapi. Terima kasih sebelumnya kepadamu, oh Tuhan, atas segala sesuatu yang kau limpahkan kepadaku karena kebaikanmu. Sama seperti kita masuk ke tahun yang baru ya, biasanya kita bersyukur atas tahun yang lama yang sudah kita lewati dengan baik. Ya pasti dengan jatuh bangun, dengan banyak hal, tapi dengan masuk ke tahun baru maka kita punya pengharapan yang baru. Oleh sebab itu di sini dikatakan, terima kasih atas segala sesuatu yang kau limpahkan kepadaku karena kebaikanmu. Terima kasih atas piala penderitaan yang akan kuminum setiap hari. Jangan mengurangi kepahitannya, oh Tuhan, tetapi kuatkan bibirku supaya ketika meminum kepahitan itu, bibirku tahu bagaimana tersenyum karena kasihku kepadamu, guruku. Aku berterima kasih padamu atas semua penghiburan dan rahmat-Mu yang tidak terbilang, yang mengalir kepadaku setiap hari. Laksana embun pagi, pelan-pelan, diam-diam, sehingga tidak dilihat oleh mata yang ingin tahu. Yang mengetahuinya hanya Engkau dan aku, oh Tuhan. Itu yang Suster Faustina katakan, di mana dia nggak ingin ada orang lain yang tahu, biar hanya saya dan Tuhan saja yang tahu. Jadi pelan-pelan, diam-diam, seperti embun pagi. Atas semuanya itu, hari ini aku bersyukur kepadamu. Sebab pada hari Engkau menyerahkan piala kepahitan itu kepadaku, barangkali hatiku tidak mampu mengucapkan syukur. Kita belajar ya dari Suster Faustina. Masuk tahun yang baru dengan segala macam harapan baru, tapi Suster Faustina juga bersiap untuk menghadapi piala kepahitan. Dan dia bilang jangan kurangi kepahitannya, tapi mampukan mulut dia untuk bisa merasakannya. Dan dia sekarang bersyukur karena dia tahu mungkin penderitaannya luar biasa hebat. Karena pada waktu dia mengalami hal itu, mungkin dia bilang dia nggak bisa bersyukur. Oleh sebab itu dia katakan dia bersyukur sekarang. Ini boleh menjadi suatu nasihat yang sangat positif. Dia memberikan banyak masukan, teladan kepada kita ya, bahwa pencobaan, masalah, sakit penyakit, rintangan bisa saja terjadi. Penderitaan bisa saja terjadi. Tapi yang dilakukan oleh Suster Faustina bukan menghindar, bukan minta, ya ada satu orang bilang ke saya gini, tolong doain saya agar orang-orang di sekitar saya adalah orang-orang yang baik. Kalau ada orang-orang yang jahat, orang-orang itu biar menjauh dari saya, jadi saya nggak berhubungan dengan orang jahat. Boleh sih doa kayak gitu, boleh, nggak salah ya, itu memang suatu permohonan. Tapi kalau kita selalu dikelilingi oleh orang suci, orang baik, kita jadi nggak punya kesempatan atau nggak bisa belajar bagaimana mengampuni orang. Karena semua orang di sekitar saya baik. Nah, beda dengan Suster Faustina. Di sini dia memberikan masukan sebelum mengalami, kita bersyukur. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Dan bukan berharap dapat penderitaan, tapi dalam pikiran
nggak menolak. Jadi seandainya datang pun saya sudah siap, sama seperti orang mau perang. Memang belum perang, tapi saya harus mempersenjatai diri saya dengan alat-alat supaya kalau musuh datang saya bisa melawan dengan perisai, dengan pedang, ya kita tahu juga di Alkitab. Jadi kita memang harus bersiap sebelum musuh datang, sebelum hal itu datang. Jadi jangan begitu datang langsung kelabakan, ya, tapi selalu bersiap-siap. Itu yang dibagikan oleh Suster Faustina hari ini tentang pengetahuan tentang kematian. Sedikit tambahan dari saya ingin ajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama merenung, ya. Panggilan saya yang paling mendasar adalah memberikan kesaksian, menjadi saksi-saksinya Tuhan, bersaksi mengenai pengalaman akan Allah yang boleh saya rasakan. Dengan begitu banyak kita hidup dalam hidup sehari-hari dengan keadaan jatuh, bangun, senang, susah, dan segala macam. Sebetulnya banyak sekali yang perlu kita sharingkan. Pengalaman akan Allah pada saat jatuh. Bagaimana Allah menguatkan saya. Bagaimana Allah menghibur saya. Bagaimana Allah menemani saya. Bagaimana Allah mengangkat saya. Banyak juga kita dengar sharing dari teman, ya, yang sakit. Dia berdoa pada Tuhan dan dia memperoleh kesembuhan. Itu pengalaman akan Allah yang harus kita ceritakan. Jangan cerita saya enggak hebat, cerita saya enggak heboh. Itu sakit biasa aja. Enggak. Kita punya panggilan yang mendasar, yaitu kita menjadi saksi. Sharing akan pengalaman akan Allah. Itu yang menjadi tugas kita. Kita masih sehat. Kita diberi waktu yang luar biasa oleh Tuhan. Mari kita manfaatkan. Bersaksi. Karena itulah panggilan yang paling mendasar dari kita semua. Jadi saksi Kristus. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Itulah lagunya dan mari kita praktekkan. Terima kasih. Salam kerahiman. Aku mau